Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwan Rafidani Suara dengan NIM 240934758. Dan kali ini kita akan menjelaskan analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Regresi linear dulu. Regresi linear adalah teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Syarat untuk dilakukan analisis regresi linear: 1. Kedua variabel memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Adanya hubungan korelasi yang kuat antara kedua variabel analisis korelasi. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu adalah teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Regresi linear sederhana 4 merupakan metode yang sederhana namun kuat untuk memodelkan dan menginterpretasikan hubungan. Regresi ini melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Variabel independen berarti variabel yang mungkin akan mempengaruhi nilai variabel dependen. Variabel dependen berarti variabel yang mungkin dipengaruhi oleh variabel independen. Nilainya tergantung pada nilai variabel dependen. Jika korelasi tinggi, maka dependensasi juga tinggi. Regresi linear sederhana bentuk umumnya seperti itu. Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan Y min BX. Bentuk atau garis miring B sigma XI min X topi YI, yaitu bisa difoto. Ini adalah koefisien R. R sama dengan sigma dalam kurung XI min kurangi X topi tutup kurung buka kurung YI min dikurangi Y topi tutup kurung dibagi akar sigma XI minus dikurangi X topi tutup kurung kuadrat sigma buka kurung YI kurangi Y topi tutup kurung 2 kuadrat 2. Uji T-nya T sama dengan R di akar N min 2 dibagi 1 R2. Jika T hitung, T tabel HO diterima. T hitung. Ya, seperti itulah, saya tidak tahu apa maksud dari logo tersebut. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah PLTB mencatat data kecepatan angin dan energi listrik yang dihasilkan selama 6 hari. Hari pertama, kecepatan angin 4 ms, energi listriknya 120 kWh. Hari kedua 5, 150 kWh. Hari ketiga 6, 180 kWh. Hari keempat 7 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Terus ini adalah hasil setelah dihitung. Ini ada maksudnya tersendiri ya. Oke, lanjut. Nih. X 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 6 sama dengan 6,5. Udah, itu bawahnya rumusnya, langsung perhitungan 532.5
dibagi akar 17,5, 16, 22154. Hasilnya di bawahnya lagi itu 532,5 sama bagi 283876,95. Dan hasilnya setelah akar 532 dibagi 532,5 dibagi 532,73 sama dengan 0,9996. Dan 120 plus 150, 180, 2180, 245, 270. Udah, pokok seperti itu ya. Ini begini, oke. Jadi T sama dengan 31,58. T table sama dengan 2,776, maka HO ditolak. Jadi tolak. Spermak rank. Ada yang tahu spermak rank nggak? Spermak rank atau spermak rank correlation coefficient adalah ukuran hubungan korelasi antara dua variabel ordinal atau berbasis ranking. Digunakan ketika data berskala ordinal buka kurung urutan atau peringkat tidak memenuhi syarat korelasi Pearson. Misal, tidak linear, tidak normal, hubungan monotik, naik terus atau turun terus tapi tidak harus linear. Oke. Ini adalah keterangannya. R8 sama dengan 1 kurangi 6 sigma D2 dibagi N di dalam kurung N2 min 1. Keterangannya D adalah selisih antara ranking pasangan data ke I. N sama dengan jumlah pasangan data E. D2 sama dengan jumlah kuadrat selisih ranking. Oke. Langkah-langkah menghitung spermak anjir. Spermak rank, susun data X dan Y, ubah data X dan Y jadi ranking dari yang paling kecil ke paling yang besar, hitung selisih ranking kuadrat D, hitung RS. Ini adalah nilai korelasi tingkat hubungan. Dan ini ada contoh soal lagi ya guys ya. Seorang teknisi energi ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara urutan kebersihan panel surya dan urutan efisien data listrik yang dihasilkan pada sebuah pembangkit listrik. Data hasil pengamat 7 panel surya, panel A, B, C, D, E, F, G, H. Urutan kebersihan X ya. Anggaplah urutan kebersihan itu X-nya. X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Urutan efisiennya juga sama. Beda. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7. Terus lanjutannya segini nih. Panel A, B, C, D, F, G. X sama dengan X-nya berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Itu kalau udah dirubah jadi D, X min Y jadi min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, 0. Seret. Itu ini nih. Hitungannya R8 sama dengan 1. N sigma D2 N dalam kurung N2 min 1 seret 1 min N6 kali 6 kali 6 bagi 7 72 min 1 segini seret jadinya 0,8929 jadi dapat disimpulkan memiliki hubungan yang kuat RS sama dengan 0,8929. Terima kasih setelah menonton. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas karena ini tugas video. Saya bikin tugas ini nih buat melengkapi tugas dari dosen saya, oke? Karena orangnya nggak masuk, akhirnya ngasih rangkuman aja, suruh belajar sendiri, habis itu disuruh bikin video. Nah sedangkan saya ini nggak bisa gitu tuh. Ya udah dah. Streams. Piu piu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.